Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa hasin alaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, ibu-ibu dan bapak-bapak peserta kajian PKH yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya, rencana pengajiannya yang ngundang saya udah lama, minta berapa kali, nggak bisa sekarang, bisain habis jam 1 di rumah gitu, dari Wali Songo ke rumah beliau ya. Ternyata jam 3 selesai, jam 3 sesi foto. Jadi ada Afgan di situ, ada Yana siapa? Ya, Yana Yulio di situ. Ternyata Yana Yulio adik yang ngundang, Afgan ponakan yang ngundang. Tapi saya bukan minta foto sama Afgan, enggak. Mereka minta saya foto bareng. Ya Allah ya Rabbi. Jadi terlambat. Baik. Biasanya ketemunya Saiful Jamil, terus tiap hari, tiap subuh minggu 1, 2, 3, 1, 3, 5 ketemu Saiful Jamil, rajin juga tuh ngajinya. Baik, hari ini kita udah nyampe mana, namun sebelumnya sama aja kita awali dengan sayyidul istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, sebelum kita masuk ke kajian, ada sahabat kita di sini, jamaah kita yang kemarin orang tuanya meninggal dunia, baru kemarin hari Sabtu, Haji Abdullah bin Haji Mansur. Kita doakan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu mendoakan orang tuanya dan jaga keistiqomahannya. Dengan niat tadi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk ke kajian. Hari ini bab baru ya. Hadisnya nomor 246.
Bab yang ke-29 adalah bab qada hawaijil muslimin, membantu melaksanakan kebutuhan seorang muslim. Seorang muslim butuh apa, kita bantu. Pertama karena emang itu kewajiban, yang kedua akan Allah janjikan barang siapa yang membantu orang lain, Allah pun akan bantu dia. Terus yang di bab selanjutnya setelah bab membantu orang muslim, bab syafa'ah. Bab syafa'ah, bahasa kita syafaat. Bahasa yang lainnya adalah merekomendasikan atau ya udah dah atau menjadi wasitoh. Itu arti syafaat secara umum. Dalilnya qala Allah Ta'ala man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan yakun lahu nasibun minha, artinya dapat bagian. Ketika masalahnya adalah masalah kebaikan, maka dia pun mendapatkan kebaikan. Contoh yang kayak gini, syafaat itu yang dimaksud di sini, ada orang yang punya utang. Saya punya utang nih, udah anu udah janji 2 kali, 3 kali, 4 kali mau bayar nggak bisa. Ente maafin dah. Terus kita bilang, ya udah, Anda maafin. Anda maafin. Itu kan namanya juga syafaat. Memberikan sesuatu buat orang lain. Dapat gak kita pahala di situ? Ya dapat. Atau di bab-bab yang biasanya pakai syafaat itu adalah bab yang jinayah. Orang dipukul, dilukai. Aturannya kan luka, lawannya kan luka. Terus kita mau gimana nih? Udah dah, saya ikhlasin. Itu juga namanya syafaat. Di Qur'annya di sini yakun lahu nasibum minha, ya dia akan mendapatkan nasib, mendapatkan bagian. Kalau di sini syafaatan hasanatan, maka bagiannya juga jadi baik. Ketika berarti kan syafaat hasanah, otomatis ada syafaat sayyi'ah. Ketika syafaatnya sayyi'ah, maka juga kaidahnya berlaku sebaliknya. Kita membantu meringankan atau menyelesaikan untuk hal yang positif dapat pahala, kita membantu atau meringankan yang negatif juga dapat pahala. Contohnya apa? Yuk kita nonton yuk. Gue nggak punya duit, udah gue yang bayarin dah. Gue yang bayarin semuanya. Atau begadang yuk gitu. Malam mingguan yuk. Gue gak punya duit, udah ente gak usah pakai bayar, Anda semuanya yang bayarin. Ini kan syafaat dalam bentuk yang jelek. Maka sama, alaihi nasibum minha, bukan lahu. Atasnya dia juga akan menerima dosanya. Di hadisnya mana? An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin au aqbala ala julasaihi faqala isfa'u tu'jaru wa yaqdillah ala lisani nabihi ma ahabba, muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain bukan ma ahabba akan tapi masya'a. Ini isfa'u, berikan syafaat, tu'jaru, kamu akan dapatkan pahala, balasan. Wa yaqdillah ala lisani nabihi ma'ahabba, dan Allah akan membalas sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Nabi, masya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maksudnya kayak gimana? Orang datang nih, ya Rasulullah, saya lagi bangun rumah kurang gentengnya gitu, kurang gentengnya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mau bayarin gentengnya? Udah bayarin, itu namanya memberikan syafaat. Atau tadi itu anak saya belum bayaran sekolahnya, siapa yang mau bayarin?
Ya Anda ya Rasulullah, itu namanya syafaat. Nah, orang yang menghandle kayak begini, apa buat mereka? Tu'jaru. Tu'jarunya ya sesuai dengan amalnya. Syafaatnya adalah kayak tadi itu, memberikan syafaat. Kalau di akhirat kalau di akhirat nanti kan beda ya. Di akhirat nanti. Ada teman kita yang kurang nih. Kalau sekarang kan apa ambil ininya aja. Sorry, tangan kiri. Enggak apa-apa, udah enggak usah. Kalau di akhirat kan bentuk syafaat, ada orang nih masuk surga kurang berapa? Kurang 5 juta doang masuk surganya. Kurang sedekah seharga 5 juta. Kalau nggak ada yang bayarin, kemana dia? Neraka dulu. Akhirnya kan dapat syafaat. Udah dari anak itu 5 juta, anak kan dapat voucher. Dapat voucher, udah masuk surga kan dapat voucher. Dah voucher anak 5 juta buat dia. Itu namanya syafaat. Atau orang udah di neraka, mau keluar kurang 10 juta atau kurang 5 juta. Siapa yang nolongin? Udah dapat syafaat. Itu kan namanya syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Cuman kan ketika di syafaat di akhirat itu enggak bisa kecuali dengan izin Allah. Allah mengizinkan bagi yang sudah selesai masalahnya, baru bisa memberikan syafaat. Kecuali kalau Quran ya, kalau Quran kan sholat itu bisa. Kalau pribadi orang, kalau Quran sholat itu memberikan syafaat sebelum kita masuk ke surga bisa. Tapi kalau kita memberikan syafaat kepada orang lain, nggak bisa kecuali kita udah masuk surga. Urusan kita udah beres dulu tuh, masuk surga, baru kita bisa memberikan syafaat. Tapi kalau kita lagi dihisab, kita lagi di mahsyar, itu nggak ada. Di situ yang berlaku adalah yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Itu yang berlaku. Udah masuk surga, ya tinggal daftar absennya aja. Jangan sampai hilang daftar absennya, Mas. Iya. Gimana kalau ustadz yang masuk neraka? Ya jangan lupa sama ustadz. Kan syafaat itu bisa diberikan lewat jasa ya. Jasa itu siapa yang dapat jasa? Ibu, bapak, itu kan lewat jasa. Karena sudah berjasa sama anaknya. Anaknya memberikan kepada ibunya. Jasa yang lain adalah Fatihah. Kita sering doain, termasuk mendoakan Rasulullah. Balasannya adalah syafaat, diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Atau kita sering mendoain Imam Syafi'i, umpamanya Imam Nawawi, kita dapat syafaat dari beliau. Itu kan lewat jasa. Atau teman baik kita di sini. Atau mungkin orang yang suka berkhidmat kepada kiai atau kepada ulama gitu, kepada orang soleh, berkhidmat. Itu dia dapatnya lewat mana, Pak? Lewat jasa tadi yang pernah diberikan. Atau lewat nasab. Lewat nasab bapak ngasih ke anak. Barangkali anaknya belum berjasa. Tapi kalau anaknya dapat, ya lewat nasab tadi. Ini kan anak gue. Ini kan ponakan saya. Nah, itu diberikan syafaat. Nah, syafaat nggak bakal bisa kecuali dengan hubungan ya. Nanti di akhirat itu dengan hubungannya, kekerabatan, pertemanan, permuridan, perguruan, atau hubungan darah, atau minimal lagi adalah hubungan iman. Sama-sama orang Islam, udah saya berikan syafaat. Nah, nanti ada yang syafaatnya nggak boleh ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu fi qissati Barirah wa zawjiha qala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam law raja'tihi qalat ya Rasulullah ta'muruni qala innama asfa qalat la hajatali fihi rawahul Bukhari. Maaf saya minum dulu.
Ada cerita Barirah berantem nih sama lakinya, cerailah dia. Terus Nabi bilang ke Rasulullah bilang ke iniannya, ke Barirah nih, lo roja'tihi, kalau inti baikan gimana? Kalau rujuk lagi gimana nih? Lagi rujuk lagi. Nah, Barirah nanya, ini perintah atau saran? Kalau perintah sami'na wa ata'na. Kalau saran terserah saya. Boleh saya ambil, boleh tidak. Kan Nabi ketika perang Uhud, perang Badar kan disuruh bikin tenda di sini nih, bikin pos di sini, bikin pos di sini. Kan ada beberapa orang sahabat bilang begini, ya Rasulullah, ini wahyu atau bukan? Kalau emang wahyu, maka sami'na wa ata'na, kami bikin tenda di sini, kami bikin pos di sini. Tapi kalau ini bukan wahyu, ini adalah pikiran, nggak bagus di sini. Nah, bikin tenda jangan yang di bawah, di atasnya dikuasai oleh musuh. Nanti kan dia tinggal gebukin kita. Enaknya ini tutup, ini kuasain, kan begitu. Akhirnya kan Rasulullah pindah tempat karena Rasulullah jawabannya ini cuman pendapat. Ini bukannya wahyu. Nah, akhirnya dirubah. Begitu juga dengan yang ini. Ini wahyu bukan? Kalau wahyu sami'na wa ata'na, nggak boleh bantah. Tapi kalau pendapat enggak. Akhirnya Rasulullah bilang innama asfa. Saya ini berikan syafaat, maksudnya berikan wasitoh, berikan saran kebaikan, biar nggak ada orang yang bercerai. Kata Barirah, karena ini bukan wahyu, kedudukan Nabi waktu itu bukannya sebagai Nabi, tapi sebagai manusia biasa. Qalat la hajatali. Kalau fihi, kalau yang ini makasih dah, bahasa kitanya makasih dah. Saran ente terima kasih. Nggak dilaksanain sama Barirah. Dari cerita seperti ini ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu punya 3 dimensi. Ada beliau sebagai nabi, ada beliau sebagai biasa, manusia biasa, ada beliau sebagai kepala negara. Nah, 3 hal ini niannya beda. Yang paling paling kita nggak terlalu terikat kita untuk mengikutinya adalah beliau sebagai manusia biasa. Contohnya adalah rambutnya dipanjangin. Ini wajib nggak panjangin? Nah, terus ini mohon maaf, beliau menggauli istrinya sehari berapa kali atau seminggu berapa kali? Apakah kalau misalnya ini beliau sebagai nabi, maka ntar jadi wajib, Pak. Tapi kalau beliau sebagai manusia, ya itulah manusianya. Beliau makan berapa kali? Nah, terus kalau cara makan gimana? Cara makan ditekin atau enggak? Maksudnya ditekin, dinasin atau enggak? Kalau dinasin, maka jadi ajaran. Tapi kalau umpamanya enggak dinasin, dia enggak jadi ajaran. Contoh enggak dinasin adalah makan gandum. Dinasin enggak? Enggak. Aisyah bilang dong, Rasulullah makan gandum. Anas bilang Rasulullah makan gandum. Tapi kan Rasulullah enggak pernah bilang makanlah gandum. Kalau Rasulullah bilang makan gandum, kita enggak boleh makan nasi. Atau bukannya enggak boleh ya, kita disarankan makan gandum. Jadi roti ya, jadi roti atau jadi sebagainya. Rasulullah enggak pernah begitu. Beda sama kurma, makanlah kurma. Jadi kurma jadi sunnah. Nanti tarikan yang sunnah. Makanlah dengan tangan kanan.
ini kan jadi teks, maka jadi hukum. Kayak Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan batu. Rasulullah pernah nggak bilang ganjallah perut kamu dengan batu kalau lapar? Enggak. Walhasil itu bukannya perintah. Begitu juga dengan yang ini. Dimensi kepemimpinan yang dilihat adalah maslahah. Kalau Rasulullah sebagai pemimpin, yang dilihat maslahah. Beliau sebagai nabi, yang dilihat perintah Allah. Bisa itu dibedain. Ya tadi itu kan bisa beda. Dan Rasulullah juga beda banget dalam bersikap. Kapan beliau bersikap sebagai nabi, kapan beliau bersikap sebagai pemimpin, dan kapan beliau bersikap sebagai seorang biasa. Ada lagi yang syafaat yang nggak boleh. Contoh syafaat yang nggak boleh adalah sahabat punya hajat apaan? Kalau nggak salah kita udah baca ya. Yang disuruh maju Usamah. Yang lainnya disuruh maju pada nggak berani. Akhirnya mereka sepakat kalau yang kayak begini nih yang berani nih Usamah. Yang berani Usamah. Atau bukan yang berani Usamah. Usamah itu kan punya posisi yang bagus banget. Pertama masih muda. Terus masih muda kan ngomongannya masih ceplas-ceplos, masih boleh ya. Yang kedua, beliau itu dijuluki sebagai kekasihnya Rasulullah, orang yang dicintai Rasulullah, anaknya orang yang dicintai Rasulullah. Usamah kan bin Zaid. Ibunya juga sebagai orang yang dicintai oleh Rasulullah, Ummu Aiman. Nah, dipilih. Nah, yang syafaat kayak begini, yang ini nggak boleh nih untuk merubah hukum. Usamah pernah menolak karena dampaknya tahu ini merubah hukum, nggak boleh disafaatin. Nah, kalau yang nggak berubah hukum, yang hukumnya masih silahkan ini silahkan itu, maka kita boleh memberikan syafaat. Nah, bab berikutnya bab al-islah bainan nas, mendamaikan antar manusia. Apa bedanya dengan syafaat dengan islah? Kalau syafaat kan dari satu pihak. Kalau islah kan mintanya dari dua pihak. Ayatnya kalau Allah Ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Ini jelas ya. La khaira fi katsihim min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sorry. Najwa di situ artinya apa? Bisikan. Najwa illa huwa rabi'um. Ya. Tidak ada omongan-omongan yang baik ya, maaf. Saran-saran yang baik illa man amara bi shadaqatin. Kecuali ajakan atau saran untuk berbuat baik, au ma'rufin, sama bisa sedekah dengan sedekah, atau ma'ruf atau yang baik, au islahin bainan nas, atau omongan itu adalah untuk mendamaikan, bukan untuk memperuncing masalah, bukan untuk ngompor-ngomporin, bukan untuk sekarang nih provokator ya, untuk memprovokasi, akan tapi yang disuruh di sini adalah yang bagus adalah untuk islah bainan nas. Terus di ayat yang lainnya ditegasin kalau islah itu gimana? Wasulhu khair. Kalau islah itu baik. Terus perintah yang lainnya, fattaqullah wa aslihu zata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan saling memperbaikilah kalian di antara kalian sendiri.
Ayat yang lainnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Karena kita ini dikonsepkan ya atau ditentukan menjadi saudara, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya kita ini bersaudara. Ketika terjadi pertengkaran, maka kembalikanlah konsep persaudaraan itu dengan cara fa aslihu baina akhwaikum. Sambung lagi perpecahan yang pernah terjadi antara dua orang yang bertengkar. Ini kalau kayak begini kayaknya damai ya, kita nggak pernah punya musuh, nggak pernah berselisih. Yang jadi kenyataan kan sebaliknya ya kita ya, yang kebanyakan kita masih marah-marahan antara saudara ke saudara yang lainnya. Terus kita berusaha untuk fa aslihu baina akhwaikum melalui apa? Melalui lisan atau melalui apaan? Kalau seorang sahabat tadi kan kalau dibilang udah qala Rasulullah, udah qala Allah Ta'ala, kan udah gak berani, Pak. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah yang nasihat ini bukannya siapa-siapa, kan tapi Allah atau Rasulullah. Nah, saya punya metode baru. Kita pakai fa aslihu baina akhwaikum lewat SMS. Lewat SMS, ayat tertentu di SMS-in atau hadis tertentu di SMS-in kepada dua orang yang saling bertengkar. SMS-nya itu jangan pakai bilang nih lu baca ayat ini, jangan. Ada ayat yang bagus nih, ada hadis yang bagus. Hadis yang bagus ternyata gak usah ditafsirin, akan tapi hadis yang bagus ternyata yang berkaitan dengan permasalahan islah bainan nas itu. Mungkin sekali enggak, belum kepikiran, dua kali mungkin kepikiran. Nah, yang kita masukin lewat mana? Lewat janji bahwa orang yang islah itu, orang yang baikan itu diampuni dosanya, orang yang mulai memaafkan akan mendapatkan pahala yang lebih daripada orang yang nerima. Ini perilaku, salah satunya perilaku cucunya Rasulullah ketika Hasan atau Husain bertengkar dengan Muhammad ibn Hanafiyah, anaknya Ali. Ketika bertengkar, tahu-tahu Hasan atau dua-duanya ini ada dengar ayat atau dengar pengajian atau ada yang nyampein marahan itu nggak boleh lebih daripada 3 hari. Ini yang pertama. Yang kedua, yang paling baik di antara dua orang yang marah adalah man yabda'u bisalam. Siapa yang memulai salaman dulu atau negor dulu atau nge-SMS dulu. Akhirnya Muhammad al-Hanafiyah cari Hasan, Hasan cari Muhammad al-Hanafiyah. Yang ngatuk nyari yang ngatuk nyari yang ngatuk. Kenapa? Saling kepengen jadi orang pertama, bukan orang yang nerima. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Bukannya rugi, bukannya gengsi. Di sini letaknya, Bu. Kalau kita masih mikir sampai di dunia, jawaban adalah rugi, enak aja, gengsi. Itu kalau kita mikirinnya di dunia. Tapi kalau kita mikirinnya nyambung sampai ke akhirat, rugi apaan? Wong yang minta maaf duluan dikasihnya double atau triple. Terus maaf itu bukan berarti udah 00, bukan berarti 00 loh, Pak. Ada orang berbuat zalim kepada saya maafin. Apakah artinya itu 00, Pak? Jawabannya enggak. Jawabannya adalah 10-1 atau 10-0. Saya maafin orang yang menzalimi saya, itu bukannya 0. Saya dapat 10. Dia dapat aturannya, dia dapat min 10, jadi 0. Dianya 0, tapi kan saya dapat plus 10, Pak. Waalaikumsalam. Kan berarti nggak rugi kan? Cuman ini lagi-lagi ngitungnya akhirat.
kalkulator akhiratnya kita udah bawa atau belum? Nah, kebanyakan kita kan masih bawa kalkulator dunia, Pak. Nah, kalkulator dunia ya udah hitung untung rugi, tadi gengsi, enakan mana, jawabannya kan kayak begitu. Tapi kalau kita udah berani atau udah kita mainannya adalah kalkulator akhirat, niatnya kan beda ya. Udah nggak apa-apa, ini pahala ini, nggak apa-apa ini Allah redho ini. Kan niatnya gitu, tolak ukurnya gitu. Yang suka adalah kita dizolimin ya. Kita dizolimin, kita mainnya mau balas atau mau dipendam sebagai dosa orang. Dosa orang ada yang ada di akun kita. Kalau kita dizolimin, ada si A ya, si A zolimin saya. Zolimin dengan apa? Ngambil motor saya. Hitungan akhiratnya gimana? Si A tuh yang ngezolimin dapat minus ya, dapat dosa 10. Saya kalau saya ikhlas, kalau saya redho, saya bisa dapat 10. Jangan mencuri, kalau mencuri nanti hukumannya potong sih. Bukan mencuri, Pak. Mukul aja dah. Mukul. Kalau saya maafin, tadi itu 10 itu kan nggak kelihatan, Pak. Kalau saya maafin dia, maka saya akan naik jadi 20. Kalau saya tunda dia sampai akhirat, ini jadi 10 doang. 10 ini 10 kebaikan akan saya ambil dari dia sebagai balasan dari kezoliman yang dia lakukan. Tapi kalau umpamanya saya tukar dengan ampunan, dengan memaafkan, maka tabungan saya bukan lagi 10, tabungan saya menjadi 20. Menjadi double. Kita pilih yang mana nih? Ya, jawabannya kebanyakan kan milih udah saya nggak mau soalnya menurut kita enak di dia kan hilang tuh, Pak. Yang 10-nya kan hilang kan, karena kita udah maafin 10-nya hilang. Kita lupa bahwa kita jadi 20, bukan kita masih 10, kita naik 20, dia jadi hilang. Kalkulator akhirat menang kita, kalkulator akhirat untung kita. Kalkulator dunia harusnya sih sesuai dengan janji Allah. Allah akan naikkan orang yang memaafkan, Pak. Naikkan diri. Jadi akan dikenal orang sebagai orang yang pemaaf, orang yang pemurah, orang yang baik. Derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak nol juga. Cuman syahwat kita bilang enak aja loh. Di hadisnya, hadis 248, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kullu yaumin tatlu fi syams ta'dilu bainal isnaini shadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'uhu lahu alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Ini saya rasa kita juga udah baca hadis ini, pernah kita baca, ini berulang. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas dari tulang kita punya 360 ruas, maka kita berkewajiban untuk sedekah setiap harinya 360 kali. Kalau enggak berarti ngutang. Ngutang. Nah, berapa kali utang kita?
Kalau sehari cuman bisa bayar 300, utangnya berarti 60. 60 kali 1 kali hari kali tahun kan gitu. Harinya berapa, tahunnya berapa tahun. Nah, sedekahnya itu bisa kok per hari atau enggak? Nah, per harinya itu di sini. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Ini arti perharinya. Dalil perharinya, setiap hari matahari terbit. Semasi matahari terbit, ya kita masih berkewajiban untuk bersedekah setiap harinya 360 kali. Nah, tapi jangan khawatir bahwa ta'dilu bainal isnaini sedekah. Mengampuni, mendamaikan dua orang yang berselisih itu sedekah. Nolongin orang, bawa barangnya ke mobil atau ke dabah ya, ke ontaknya atau ke tunggangannya, merupakan sedekah. Tarfa'ulahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Kalau ya ngangkatin barangnya sedekah, numpangin orangnya sedekah, kalimat thayyibah juga sedekah. Terus kita jalan ke masjid juga, jalan ke masjid sedekahnya berapa kali? Bukan sekali ke masjid berarti sedekah, akan tapi setiap langkah sedekah. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang rumahnya pada jauh, niatnya ke sini harusnya diduain, ke masjid sama belajar. Jadi kan cakep tuh, berapa langkah sampai ke sini. Nah, kalau itu lunas dong berarti, iya. Lunas untuk hari Sabtu, hari Minggu doang. Karena lebih dari 360 kali di petukangan atau di joglo, kan jauh Ustaz ya, macet lagi. Di hadis yang lain diingetin juga bahwa itu bisa kebayar lewat 2 rakaat duha. 2 rakaat duha itu udah membayar 360 kewajiban sedekah kita. Nah, dikaitannya dengan bab ini kita damain antara 2 orang muslim yang lagi bertentangan, lagi bertengkar, merupakan bagian dari sedekah. Sama gak dengan pahalanya dengan ngangkat barang? Ya beda lah. Sedekah kan ada yang sedekah sedikit, ada yang sedekah banyak. Nah, islah antara satu kaum dengan satu kaumnya ya jelas lebih mahal dibanding islah baina orang ke orang. Islah antara satu negara atau satu komunitas tertentu yang besar, NU dengan Muhammadiyah kita islahin, ini pahalanya lebih besar dengan dibandingin kita mendamaikan antara RT 1 dengan RT 3. Di hadis yang berikutnya 249, an Ummi Kulsum binti Uqbah ibn Mu'aid radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas fayamni khaira au yaqulu khaira muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslim qalat walam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaquluhun nas illa fi thalathin ta'ni al-harab wal islah bainan nas wa hadisar rajuli imra'atahu wa hadisal mar'ati zaujaha. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lainnya cuma Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzabu, tidak tergolong, tidak termasuk orang yang dianggap pendusta kalau bohongnya itu untuk yuslihu bainan nas, untuk mendamaikan antar manusia. Dengan cara apa? Fayamni khairan au yaqulu khairan. Nah, dia ngomong baik
yang satu lagi pihak yang bertengkar juga ngomong baik. Salam dari si fulan, dari si A, padahal si A nggak ngasih salam. Yang ngatuknya dibilang salam dari B, padahal si A dari B-nya nggak ngirim salam. Boleh atau tidak di sini? Di sini boleh untuk mendamaikan antara dua kelompok. Tapi jangan terlambat bilangnya salam dari A. Kita lupa sehari kemudian baru kita bilang ke B. Kita bilang ke A-nya salam dari B. Nah, kan udah bermasalah tuh. Kalau mau begitu ya langsung telepon salam dari A, langsung telepon juga salam dari B. Nah, kan jadi bisa islah tuh. Lu kirim salam, lu duluan yang kirim salam. Enggak. Makanya teleponnya harusnya waktunya yang bersamaan. Nah, ini udah populer hadisnya. Yang mungkin ada yang belum tahu adalah yang bawah ini. Dalam riwayat Imam Muslim ada pendapat, ada yang mengatakan bahwa walam asma'u. Ini rawinya rawinya Ummu Kulsum bilang, saya belum pernah dengar Rasulullah membolehkan berbohong kecuali di 3 hal. Yang pertama ini adalah dalam masalah perang ini boleh berbohong karena perang taktik adalah kebohongan, boleh. Wal islah bainan nas, dan mendamaikan antar manusia. Nah, yang ketiganya adalah laki bini ngebohongin bininya, bini bohongin lakinya. Bohonginnya terbatas, Bu, bukan bohongin bebas. Kalau bohongin bebas ya jadi rusak kan. Kalau bohongnya terbatas jadi malah baik. Contohnya apa? Kalau laki kan paling sering mama paling cantik sedunia. Nah, itu bohong tuh, Pak. Terus kalau laki sering bohongnya lagi nggak punya duit mah gitu. Itu bohong beneran atau bohong yang boleh tuh? Itu bohong yang nggak boleh. Yang bolehin yang tadi itu. Suami memuji lakinya, laki-laki memuji istri memuji lakinya, laki-laki memuji istrinya. Dengan kata cantik kalau buat perempuan, ganteng buat ini paling baik buat semuanya ya. Nah, itu boleh. Atau lah udah cerai disambungin dengan cara berbohong. Ini dianggap boleh karena ini sama dengan islah bainan nas. Bainan nasnya lebih spesifik lagi. Antara suami dengan istri itu kan bukan bainan nas ya, udah pasangan. Nah, cumannya tadi yang saya ingetin, jangan sampai sebelah doang. Kalau sebelah doang ntar ketahuan repot. Harusnya dua-duanya dibohongin. Kalau kita orang luar, dua-duanya dibohongin, lakinya dibohongin, bininya juga dibohongin. Nah, kalau kita laki-laki suami, maka kita boleh membohongi istri, tapi terbatas dalam memuji, bukan dalam hal bohonginnya papa dari mana, dari rapat, padahal bohong. Nah, itu termasuk bohong beneran, bukan bohong yang diperbolehkan. Terus kalau kita mau berdebat lagi, itu kenapa sih kita bilang rapat? Kan biar istri nggak ribet, biar ntar nggak berantem. Kalau rapat urusan kantor kayaknya sih gampang tuh. Kalau enggak kan ntar kalau saya bilang jujur ntar malah jadi berantem. Ini kan berarti yang boleh, Ustadz. Enggak, kalau yang kayak begitu enggak. Yang diperbolehkan tadi itu.
memujinya, memuji kecantikannya, bukan untuk menipu, bukan menipu dalam artian yang dia rugi dengan tipuannya. Baik. Di hadis 250 An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyatan aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastaudihul akhar wa yastarfikuhu fi syai'in wa huwa yaqul wallahi la af'al fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'al al ma'ruf qala ana ya Rasulullah falahu ayyudzalika ahab muttafaqun alaih. Makna yastaudihu yas'aluhu ayyadu anhu ba'da dainihi wa yastarfikuhu yas'aluhu ar-rifqa wal muta'alli al-halif. Ya. Aisyah bercerita Rasulullah SAW mendengar sautahu sumin bil bali aliyatan. Ada orang berantem, ada dua orang berantem dengan suara yang tinggi di depan pintu. Wa idza ahaduhuma yastaudiul akhar. Tadi dibilang yastaudiu yadu'anhu dainahu. Yang satu yastaudiu itu meminta untuk di sini menghapuskan ya, mengurangi beban utangnya. Ya, yang satu wa yastarfiku fi syai'in untuk minta belas kasih. Terus dia pakai bilang ini, wa huwa yaqul wallahi la af'al. Terus dia berkata wallahi la af'al. Saya bersumpah enggak bakal saya kerjain. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah bertanya, Rasul keluar lantas bertanya, ainal muta'alli? Tadi yang ngomong yastahlib itu mana? Yang tadi ngomong demi Allah tuh mana? Mana yang bilang ainal muta'alli 'alallahi la yaf'al al ma'ruf? Jadi gini, yang atu nih si A minta kurangin dah utang saya. Kasihan utang saya dikurangin, jangan diginiin. Terus kan ini ceritanya berantem ya. Yang satunya bilang demi Allah nggak bakal gua kurangin utang lu sedikit pun. Kalau bahasa kontrakan, Pak bayar kontrakannya ntar dah sehari lagi. Demi Allah nggak bakal saya izinin kamu untuk menunda sehari, jangankan sehari, sejam juga anak saya nggak tungguin ente keluar gitu. Itu pakai kata-kata wallahi, pakai wallahi. Rasulullah nanya nih, mana sih tadi yang bilang wallahi, yang bersumpah untuk tidak mengerjakan al ma'ruf. Al ma'ruf kan tadi kan mintanya minta dikurangin, minta dibaikin ya. Minta dikasih waktu tunda untuk dibayar seminggu lagi atau 2-3 hari lagi. Faqala ana ya Rasulullah. Ini orang ngaku dan bilang saya ya Rasulullah. Falahu ayyudzalika ahabba. Maaf saya belum ngerti falahu ayyudzalika. Ya. Enggak ini betul. Ya. Jadinya begini. Setelah ditegur oleh Rasulullah, maka dia kan jadi melunak. Udah lu mau bayar besok, lu mau bayar seminggu lagi. Jadi setelah ditegur oleh Rasulullah, mana sih yang bilang kagak mau berbuat baik? Kan itu kan ditegur oleh Rasulullah. Kan dia awalnya kan dia udah bersumpah, nggak bakal gua kasih lo tunda-nunda. Setelah ditegur oleh Rasulullah, Rasulullah akhirnya kan dia bilang, ya udah dah,
Terserah dia mau bayar seminggu lagi ki, mau dibayar sehari lagi ki. Terserah dia. Ya. Nah, apa hubungannya dengan yang ini? Kan Rasulullah turun tangan ya, turun tangan melihat masalah yang dihadapi dua sahabatnya berantem mengenai utang. Nah, Rasulullah nggak demen dengan iniannya, dengan cara orang itu bersumpah tidak akan berbuat baik. Padahal kan seharusnya orang itu selalu berbuat baik. Ini kok malah jadi bersumpah nggak mau berbuat baik. Nah, udah Rasulullah tegur, mana dia orangnya. Akhirnya orang itu melunak, saya Rasulullah, dan nggak, sekarang udah dah, terserah dia mau bayar berapa, dia mau bayar kapan, terserah dia. Di hadis ke-251 an Abil Abbas Sa'al ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslu bainahum fi unasin ma'ahu. Fahu bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhanati salat. Faja'a Bilal ila Abi Bakar radhiyallahu anhuma faqala ya Abu Bakar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khubisa wa hanati salat. Falaka anta umman nas qala na'am in syi'ta fa aqama Bilal as-salat wa taqaddama Abu Bakar fakabbara wa kabbaran nas wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufuf hatta qama fi saffi fa akhadha an-nasu fi tasfiq wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salat walamma aktsara an-nasu fi tasfiq iltafata fa idza Rasulullah fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa Abu Bakar yadahu fa hamidallah wa raja'al qahqari wa ra'ahu hatta qama fi saffi fa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla lin-nas falamma faragha aqbala lan-nas fa qala ayyuhan nas malakum hina nabakum syai'un fi salati akhustum bit tasfiq innamat tasfiq lin-nisa man nabaha syai'un fi salati falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqulu subhanallah illa iltafata. Ya Abu Bakar ma manaka antusalli bin nas ina asyartu ilaika. Faqala Abu Bakar maka yang bagi libni Abi Kuhafa ayusalli bin nas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Ini ceritanya di kampung Abdurrahman bin Auf, Amr bin Auf, ada orang berantem. Rasulullah paranin mendamaikan mereka yang bertengkar. Karena urusannya nggak sebentar, panjang. Akhirnya waktu sholat datang, Rasulullah belum selesai, sehingga Rasulullah bahasa di sini hubisa di penjara. Maksudnya bukannya diculik Pak, bukan. Karena belum selesai kan jadi terikat tuh, nggak bisa pulang. Adzan udah waktunya. Bilal tetap azan. Pas qomat Bilal nanya, bilang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rasulullah nih ngurusin kesono, kayaknya belum ini kejebak permasalahannya yang belum selesai. Apakah ente jadi imam? Ya udah, anda jadi imam. Ternyata Rasulullah pulang nyampe Masjid Nabawi, sholat udah jalan. Rasulullah masuk, orang pada lihat Rasulullah datang, pada nepok-nepok. Abu Bakar kebiasaannya mau ribut apapun, gua nggak bakal nengok. Itu kebiasaan Abu Bakar, nggak telangak-telinguk. Akhirnya karena terlalu ribut, akhirnya ke belakang, dilihat ada Rasulullah di situ. Ada Rasulullah ngasih isyarat, terusin. Ternyata enggak. Abu Bakar mundur, Rasulullah maju. Karena Abu Bakar mundur, Rasulullah kan jadi maju. Akhirnya sholat dipimpin oleh Rasulullah. Assalamualaikum.
Ketika habis assalamualaikum, Rasulullah bilang dan nih, ini hadisnya. Siapa sih yang ngajarin ente pada bertepok? Kalau tepok itu buat perempuan. Kalau yang buat laki tasbih, baca subhanallah. Nah, si imam kalau ada orang baca subhanallah, jangan sampai budek, jangan sampai nggak paham. Ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Imam rakaatnya lebih atau apanya ya, kesalahan atau ada sesuatu di belakang. Ini Rasulullah bilang kalau laki-laki ya, tadi diulangi, laki-laki jangan pakai tepok, akan tapi pakai tasbih, karena tepok buat perempuan. Terus kalau misalnya yang jadi imam udah diingetin, udah ditasbihin, ya jangan sampai cuek aja dengan tasbihnya orang. Harus lihat ada sesuatu yang terjadi. Rasulullah nanya kepada Abu Bakar, inti kenapa Anda tidak isyaratin tetap lempeng, tetap tetap balik ya, mundur ganti. Jawab Abu Bakar, nggak pantas anaknya Ibn Abi Kuhafah, anaknya Abu Kuhafah, sholat imamnya Rasulullah, makmumnya Rasulullah, nggak pantas. Ini bahasanya Abu Bakar. Fikihnya banyak banget nih, fikihnya. Ini Rasulullah ketinggalannya serkaat atau belum serkaat? Kalau maju rakaatnya beda gimana? Nah, ini di sini kan nggak dijelasin. Husnuzonnya adalah belum ketinggalan serkaat pun. Nah, kalau ketinggalan serkaat itu pikirnya pusing lagi tuh. Lagi. Maka yang paling gampang nafsirin ini adalah belum ketinggalan. Belum masbuk ya. Masih udah Allahu Akbar tapi masih rakaat yang sama. Itu paling gampang, kita ambil yang itu aja biar gampang. Yang kedua, boleh gak makmum ganti? Gantiin imam dalam kondisi bukan batal. Kalau imamnya batal, makmumnya maju, ini kan udah biasa ya. Oke, maksudnya maju keluar. Makmum maju, gantiin imam yang imamnya batal, maka ini selesai masalahnya. Nah kalau imamnya nggak batal, tuker. Ulama mengatakan tidak boleh, ini cuma buat Rasulullah. Kalau emang mau dari awal aja, tungguin dikit gitu, tungguin dikit. Nah, ini yang pertama, yang keberapa tuh? Terus permasalahan yang lainnya lagi adalah waktu sholat boleh ditunda gak? Sama nih, azan terutama Jumatan. Kalau Jumatannya bukan di kayak Baitul Mughni ya, Jumatannya kayak di perkantoran atau perumahan yang orang yang banyak gak ada. Itu kadang-kadang nungguin nungguin jam 12. Nungguin jam 12 biar jemaahnya pada datang. Kalau nggak nungguin jam 12, nungguin imamnya kejebak macet, khotibnya kejebak macet, nungguin gitu, nungguin. Ada yang nungguin, ada yang nyambung terus. Yang benar yang mana? Teks hadis ini, azan zuhurnya jam 12, ya azanlah jam 12. Jangan nunggu imamnya datang. Toh udah ada orang lain yang jadi badalnya, dibadalin lah. Nah, kalau untuk masjid sesuaikan dengan waktunya. Ini pikirnya kayak begitu. Walhasil nanti empeng. Di sini pernah kejadian ya, di masjid ini masih di tahun ini, orangnya udah naik, alhamdulillah khotib aslinya datang. Turun karena ada yang nyuruh turun. Ada salah seorang siapa gitu nyuruh turun, khotibnya udah datang. Kalau menurut saya salah ini. Salah
khotibnya udah ketinggalan, udah khotib badalnya naik, udah aja. Wah, nggak menarik, ya udah salahnya ketinggalan. Kalau azannya azannya jangan ditunda. Mau naik ke mimbarnya tunda dikit nggak apa-apa dah. Tapi azannya jangan ditunda. Azan Allah Akbarnya jangan ditunda. Khotibnya mungkin ditunda nggak apa-apa lah. Tungguin berapa menit. Kalau udah naik, udah ganti, apalagi udah alhamdulillah usikum wa nafsi bitaqwallah, masa diganti diturunin. Ntar mulainya dari mana, Ustaz? Apalagi gantinya itu bukan karena batal ya. Bukan karena batal. Karena afdol. Afdolnya nggak kayak Abu Bakar sama Rasulullah dah. Kalau Rasulullah kan nggak bisa disamain Pak ya. Kalau kita beda, tapi kan bedanya nggak terlalu jauh-jauh. Bedanya berapa ya, dikit lah. Kalau sama Rasulullah kan dikitnya jauh banget antara kita dengan Rasulullah atau Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini dulu kita buka pertanyaan aja yang lebih banyak lagi. Ada yang ingin bertanya? Ada 2 bab yang kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Tat. Kalau misalkan ada pengajian pada maghrib, nah dia pas azan isya, pengajian belum selesai tapi azan duluan, tapi ada sebagian yang jamaahnya melakukan sholat gitu, Tat. Nah, yang rame-rame ini sholatnya belakangan, kita ikutin yang mana ya, Tat? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau yang modelnya kayak begini, saya juga dulu melakukan seperti itu, pengajian waktu saya ngaji di Syria dulu, termasuk di Jordan, azan nggak ditunda. Azannya jam 7, ya jam 7 isyanya. Nah, cuman sholatnya yang ditunda. Sholatnya ditunda, dimundurin berapa, dan nggak ada orang yang ini dulu, yang sholat duluan. Di pengajian itu nggak ada orang yang sholat duluan. Kalau di sini ada yang sholat duluan, maka yang sholat duluan tuh yang nggak ngerti. Termasuk ada pengajian, ada sholat sunat. Kita disuruh sholat sunat atau disuruh ikut pengajian? Ikut pengajian, bukan sholat sunat. Pengajian pahalanya lebih besar dibanding sholat sunat. Nah ini sholatnya ditunda aja. Ya. Ada lagi? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi mengenai hadis keterangan bahwa kesimpulan kedudukan Rasulullah itu ada 3 kedudukan ya. Pertama sebagai manusia, yang kedua sebagai nabi, yang ketiga sebagai kepala negara. Itu ada kaitannya dengan sunnah, pengertian sunnah, apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, dan apa yang didiamkan oleh Rasulullah gitu. Nah, ini yang saya tanyakan adalah bagaimana cara membedakan ketika satu kasus itu Rasulullah itu melakukan atau tidak melakukan itu sebagai nabi atau sebagai manusia gitu. Satu, yang kedua, di saat
satu kisah itu kan Nabi punya cincin ya. Cincin itu kan dipakai untuk stempel dalam kapasitas sebagai kepala negara kan. Di cincin itu letak adalah Allah, Muhammad, Rasulullah gitu kan. Nah itu bagaimana kedudukannya itu? Apakah itu bisa dikatakan sebagai manusia juga? Artinya kita umatnya dibolehkan dalam arti mubah untuk menggunakan cincin, atau memang itu tidak karena itu kapasitas Nabi sebagai kepala negara? Nah, itu. Begitu aja, Tad. Makasih. Syukran. Ada perbedaannya secara teks kadang-kadang kelihatan, Ustaz. Kayak tadi itu, kayak di perang Badar, itu kan teksnya kelihatan. Dan para sahabat juga sudah membedakan. Ukuran yang lainnya adalah ini manusiawi atau bukan manusiawi. Contohnya bentuk fisiknya Rasulullah itu manusiawi atau itu ajaran? Kan manusiawi, Ustaz. Rasulullah alisnya tebal, antum alisnya tipis, gitu belindah biar kayak Rasulullah. Ya itu bukannya sunnah. Rasulullah matanya hitam besar gitu. Mata kita sipit gitu. Besarin operasi biar sama dengan Rasulullah. Ini nggak bisa kita bilang begitu. Nah, ini harus dipatok sebagai manusia. Nah, kalau Rasulullah tinggi, kita pendek. Saya operasi dah. Nggak tinggi. Ya ini nggak bisa. Ini yang dibilang manusiawi. Sama tadi kita tambahin lagi contoh yang ini Rasulullah ini di Sahih Bukhari ada ya. Rasulullah menggilir 9 orang istrinya dalam satu malam. Kita mau ngelakuin, istrinya cuma 1. 9 kali balik kan kagak kuat. Apakah itu jadi sunnah? Kan bukan. Ini lain. Nah, terus perbedaannya nanti antara ditekin sama nggak ditekin. Kenapa kita bilang beda antara rambut dengan jenggot? Kalau red jenggot itu tek, disuruh piara jenggot. Tapi nggak ada piara rambut. Panjangilah rambut kamu, panjangilah rambut kamu. Padahal Rasulullah kan rambutnya panjang. Nah, Rasulullah panjang, tapi beliau nggak pernah bilang panjangkanlah rambutnya. Yang disuruh panjangkanlah jenggotnya. Yang ini jadi sunnah, panjangin jenggot jadi sunnah, panjangin rambut tidak sunnah. Terus saya kepengen rambut panjang seperti Rasulullah, silahkan aja. Pahala atau tidak? Kalau kepengen mengikut Rasulullah, meniru, dapat pahala. Tapi nggak bisa dikatakan sebagai sunnah. Ini perbedaannya. Ya. Nah, cincin. Kalau kita mau pakai cincin ini Rasulullah pakai sebagai pemimpin atau sebagai manusia biasa. Kalau Rasulullah beliau makainya sebelumnya kan nggak pakai ya. Sebelumnya nggak pakai, terus pernah punya tapi jarang pakai. Terus pas jadi pemimpin ya selalu makainya kanan kelingking ya. Kelingking. Ini apakah menjadi sunnah? Saya cari hadis yang saya sering mendengar atau saya masih ingat, iltamisu walau bi khatamin min hadid. Pakailah cincin walau dengan cincin yang terbuat dari besi. Besi. Itu saya belum ketemu hadisnya, Ustaz. Kedudukannya saya belum tahu. Nah, hasilnya apakah sebagai jadi sunnah? Paling enggak orang yang pakai cincin sebelah kanan itu mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau ditulisin Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah,
itu enggak Rasul ya. Jadi bacanya lengkapnya Muhammad Rasulullah. Jadi tuh cincin saya mau pakai yang kayak begitu. Itu enggak Ustaz. Itu beliau pakai kayak begitu itu buat sebagai stempel kekuasaan. Kita sama sekali enggak disunahkan sama sekali pakai cincin yang ada tulisan Muhammad Rasulullah. Karena posisi itu sebagai khalifah, dan sahabat kan nggak ada yang pakai kayak gitu Pak, kecuali khalifah di bawahnya ya, sampai zaman Utsman. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Pertama adalah definisi mengenai memaafkan itu sendiri ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya memaafkan itu sendiri apakah benar-benar yang dikatakan memaafkan itu apabila kita sudah benar-benar melupakan apa yang dia perbuat terhadap kita, atau memaafkan itu benar-benar dari hati ikhlas, atau kalau misalnya masih ingat juga tapi hati kita udah nggak dongkol lagi, itu gimana dengan apakah itu disebut memaafkan gitu kan. Terus yang kedua mengenai masbuk nih, saya pernah mendengar dua pendapat tapi saya lupa hadisnya ya. Jadi misalnya masbuk ini ketika kita ketinggalan satu rakaat, ketinggalan bacaan Al-Fatihah, itu ada yang mengatakan kamu harus mengulang satu rakaat lagi. Ada juga yang mengatakan ketika ketinggalan rukuk, itu dianggap ketinggalan satu rakaat. Itu bagaimana mengenai dua pendapat ini. Terus yang ketiga mengenai sholat Jumat. Ini dalam kondisi darurat. Misalnya kita lagi outing, outbound ya. Sebenarnya di lokasi outing itu sendiri ada masjid, tapi masjidnya kecil. Jadi muat untuk jemaah masyarakat di situ saja. Sedangkan karyawan kita yang ikut outing ini yang banyak. Seandainya kalau kita paksakan di masjid itu akan numpuk sekali gitu kan, penuh dan bahkan nggak muat. Apakah kita boleh membentuk sholat Jumat tersendiri di luar masjid tersebut? Ini dalam kondisi outing darurat. Itu aja sih Pak Ustadz. Terima kasih. Yang saya mulai dari yang ketiga. Jumatan itu kan wajib bagi orang yang mendengar azan. Dilakukan kan di tempat yang sudah dibiasakan menjadi tempat Jumatan ya. Ini tempat outing kan bukan. Maka sebaiknya adalah dia nyampur, apalagi di situ udah ada. Kalau nggak ada di situ, oke lah bikin Jumatan ini masih bisa dimaklumin. Tapi kalau di situ ada, saya tidak sependapat kalau diperbolehkan bikin Jumatan sendiri. Kan sholatnya kan boleh di emperan, sama dengan Masjid Haram. Masjid Haram nggak semua orang di masjid, bahkan mayoritasnya di luar masjid. Iya, di luar, di halaman, di jalan, depan warung, di mall. Itu untuk kalau nggak ada mungkin ya. Kemarin itu akan terjadi juga di apartemen, sana masjid, apartemen orangnya banyak, diusulin nih kita bikin inian aja, bikin Jumatan sendiri. Saya bilang jangan, Jumatan kita lebih baik gabung ke masjid yang sebelah. Ini yang pertama. Yang keduanya soal masbuk itu teksnya jelas banget. Barang siapa yang dapetin ruku, maka dia ikut dapat satu rakaat. Terus gimana iniannya, Fatihahnya? Imam Syafi'i kan bilang wajib. Imam Syafi'i bilang ini kan kasus diperbolehkan. Tapi kalau umpamanya normal nggak diperbolehkan. Contoh normal ya, antum datang normal nih, Allahu Akbar bareng imam, antum nggak baca surat Al-Fatihah, ruku, antum sah gak sholatnya? Menurut Imam Syafi'i nggak sah. Lah kan dibacain sama imam, inti kan punya waktu beda sama orang yang tadi itu. Yang datang tahu-tahu udah ruku. Itu jawaban Imam Syafi'i seperti itu. Nah, soal yang pertama
yang apa deh? Oh, memaafkan. Yang salah kan kalau udah diaksenin, Pak. Saya contoh yang paling gampang, saya sedekah. Tahu-tahu orang yang saya sedekahin berbuat negatif. Di hati saya kesel. Tapi saya belum omongin, belum saya sikapin. Tadi sedekah saya dulu kehapus gak dosa pahalanya? Enggak. Kehapus kalau saya lontarin dengan ucapan atau wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Kalau saya pakai gerakan. Tapi kalau baru di hati doang, nih orang gimana sih, nggak tahu diri banget, maka itu belum batalkan. Tapi kalau udah ucapan didengar sama orang, maka itu sudah akan membatalkan puasa. Begitu juga dengan tadi tuh kita maafin. Maafin kalau kita ngedumelnya di dalam hati, kita nggak pernah curhat ke orang, maka nggak masalah. Nggak masalah. Itu masih dalam toleransi batasan manusia. Sekalipun yang terbaik adalah lupain abis ya. Jangan diingat-ingat lagi sesuatu yang kita sudah maafkan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, kalau sebatas mana muamalah kita terhadap non-muslim yang masih ada hubungan saudara, Ustaz? Entah itu kandung atau sepupuan. Permasalahannya apa? Misalnya apakah kita boleh nginep satu rumah dengan alasan ada orang tua kita di situ? Atau misalnya kita kita patungan beli sesuatu yang memang juga untuk tujuan orang tua kita, tapi itu ada adik atau yang masih lain agama gitu. Rasulullah pernah nginep di rumahnya Abu Ayyub ya, waktu datang nginep di rumah Abu Ayyub. Rasulullah juga pernah nginep di rumahnya Ummu Aiman, atau Ummu Aiman yang nginepnya di rumah Rasulullah SAW. Ibn Abbas pernah nginep di rumah Maimunah karena encingnya. Nah, yang kayak begitu diperbolehkan, Bu, kalau soal nginep, asal masih hubungannya adalah mahram. Semasih mahram bisa tanpa terlalu banyak permasalahan. Kalau bukan mahram gimana? Termasuk dhaif, boleh dengan persyaratan yang lebih ketat lagi. Statusnya status tamu. Kalau yang mahram statusnya status keluarga. Nanti kan status tamu umpamanya ya yang laki makan seluruh laki, yang perempuan makan seluruh perempuan. Kalau yang mahram kan satu meja juga nggak ada masalah. Contoh di sini hadis, ini internetnya bisa ya. Nah, ini sebentar saya kecilin dulu. Ada di hadis Riyadhus Shalihin 1646 atau segitu. Kalau misalnya bisa dilihatin di situ, ada hadis yang panjang tentang Usamah dan Abdullah bin Zubair sama Aisyah. Halaman hadisnya nomornya 1464 kalau nggak salah. Nah, itu ceritanya gini. Belum jilid 2 ya. Jilid 2. Ceritanya
Aisyah itu diomongin sama diceritain lah tentang bagaimana hidup Aisyah, gaya hidupnya kayak gimana, terus dicela sama Abdullah bin Zubair. Nah, ini orang kayak ini salah, maka saya nggak mau ngomongin. Ya, 1646 atau 45 sekitar itu. Yang gedean berarti satu lagi, naikin lagi, satu lagi. Satu lagi deh. Ya, saya lupa ini nomor persisnya, takut salah. Nah, habis itu ini kali. Oh, bukan. Aisyah bersumpah demi Allah, saya bernazar untuk tidak ngomong sama Zubair selama-lamanya, Abdullah bin Zubair selama-lamanya. Padahal Abdullah bin Zubair adalah ponakannya. Abdullah bin Zubair kan anaknya Asma binti Abu Bakar. Berarti kan sama Aisyah. Terus sahabat selang berapa hari Zubair ngaku salah, Abdullah bin Zubair ngaku salah. Cuman Aisyah udah kadongan bersumpah bahwa saya nggak bakal ngomong sama Abdullah bin Zubair selama-lamanya. Ini Rasulullah udah meninggal. Diwasitohin, Aisyah bilang enggak. Satu ketika udah lebih daripada 3 hari, udah cukup lama. Akhirnya diakalin. Ada 2 orang tabi'in sama Abdullah bin Zubair. Assalamualaikum nih, wahai Aisyah, kami pengen mendengar dari kamu. Boleh tidak? Boleh. Apakah kami boleh masuk semuanya? Boleh. Kalau tadi ini ada Abdullah bin Zubair, boleh gak masuk? Aisyah akan bilang gak boleh. Cuman cara ininya, kami boleh masuk gak? Kata Aisyah boleh. Kan jadi dibolehin kan? Abdullah bin Zubair masuk bersama rombongan itu. Rombongan pas masuk, Aisyah kan di belakang hijab ya, di belakang tabir. Langsung dia nubruk Aisyah, langsung peluk Aisyah. Boleh gak peluk Aisyah? Boleh. Kan dia jatuhnya ponakan. Habis itu Aisyah diingetin. Rasulullah kan bilang nggak boleh hajar itu artinya lebih daripada 3 hari, nggak boleh mengisolasi, nggak boleh tidak berteguran lebih daripada 3 hari. Aisyah jawabnya begini, emang lu bilang enak gua ngomong nazar nggak bakal ngomong sama Zubair lagi. Ini bukan yang nazar yang enak, nazar yang kagak enak, kata Aisyah gitu. Jangan dia bilang enteng nih, tapi karena dia udah keterlaluan sih, udah nuduh-nuduh yang nggak bijak dalam membagi harta, dalam menggunakan harta. Ini jadi ngeselin banget nih niatnya. Omongannya ponakan saya itu ngeselin banget.
Tapi sambil nangis, sekarang saya sudah maafin. Saya sudah maafin, selesai. Nah, Aisyah sebagai nazarnya kan harus bayar kafarat. Kafaratnya kan sebenarnya nggak gede banget gitu. Akhirnya memerdekakan 40 orang budak, dimerdekakan oleh Aisyah. Setiap kali ingat Abdullah bin Zubair, dia nangis. Habis kejadian nih, dulu berapa bulan ya ini anak gua ngajak ngomong, padahal sebenarnya bolehnya cuma 3 hari. Tetap Aisyah nggak mau ngajak ngomong. Nah, pertanyaan yang kaitan dengan Bu Nopi, boleh gak masuk tuh? Boleh masuk, dan habis masuk langsung meluk, Bu. Kenapa kok boleh meluk? Ya jatuhnya kan jatuh ponakan. Di keluarga kita yang non muslim. Jadi maksudnya kalau kita bertamu, dan mungkin ada kemungkinan misalnya karena keperluan sekolah, dia mungkin tidak punya pilihan untuk tinggal di tempat lain, dia kecuali tempat saudaranya itu yang non muslim. Itu bagaimana, Ustadz? Yeah. Boleh gak bergaul dengan orang non muslim? Boleh. Boleh gak makan di piring orang non muslim? Boleh, asal dicuci dulu. Dicuci dulu karena untuk menghindari niatnya. Kalau memang di situ nggak ada hal-hal yang mengharamkan, boleh, Bu. Boleh. Gimana soal akidah? Soal akidah ini harus dijaga lagi. Ya, bahkan boleh gak kawin sama perempuan ahli kitab? Boleh. Hukum fikihnya boleh. Bukannya saran ya, asal laki-laki kawin sama ahli kitab, boleh. Berarti di rumah itu ada berapa akidah, Bu? 2. Nah, suami istri sebagaimana biasanya boleh. Nanti nggak bolehnya jadi kayak gimana? Nah, dalam sejarah dulu itu yang paling berkuasa kan suami. Nanti anak itu apa kata bapak? Anak itu pasti menang dibawa oleh bapak kecuali dalam usia menyusui. Kalau dalam usia susui itu hakim akan memenangkan ibu. Tapi kalau dalam sesudah menyusui, hakim akan menangkan bapak, dan emang itu hak bapak. Nah, sekarang ini kan beda nih. Nah, kalau dulu kekuasaan di dalam rumah tangga 90% punya laki, 10% punya istri. Sekarang ini ada yang 50-50, ada yang 60-40. 60-40-nya siapa yang 60? Bininya 60, Pak. Artinya kan bininya lebih berpengaruh daripada suaminya. Kadang-kadang yang orang suami sekarang kan nggak mau pusing ya. Nah, udah ya kayak begitu, lu atur aja dah semua. Nah, akhirnya warnanya warna istri. Karena warna istrinya istri non muslim, akhirnya kan warnanya warna merah ya, warna bahaya. Warna bahaya. Nah, sekarang ini kalau umpamanya difatwakan tidak boleh atau jangan, mungkin akan dikatakan jangan kawin sama non muslim. Buat laki-laki, jangan kawin sama non muslim. Kenapa? Bukannya boleh, itu hukum boleh, fatwa boleh jangan, Bu. Kalau fatwa untuk ukurannya itu adalah ada patokan hukum, ada patokan maslahah. Terus kok gimana sih, kenapa sih nggak boleh? Emang perempuan cuma dia doang? Masih banyak kok perempuan yang lain. Belum ketemu juga. Ini banyak yang belum ketemu di sini. Ntar Anda cariin. Asal jangan terlalu banyak ogaah mulu. Nah, kalau nyari yang sempurna nggak ada. Nah, tapi kalau yang nyari yang baik, yang solehah gitu, insya Allah ada. Itu. Ya. Silahkan. Udah suaranya udah ada. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan membahas tentang memaafkan ya Ustadz ya. Mau tanya, kalau misalnya kasusnya itu
orang yang berbuat zolim itu kebetulan non muslim dan tidak sadar tentang kezolimannya, sikap kita gimana gitu. Karena kan kalau sesama muslim kan kita mengertinya saudara gitu kan, tapi kalau yang non muslim itu sikap kita seperti apa, apakah tetap sama atau bagaimana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan kaidahnya hubungan antar manusia itu kan nggak melihat muslim, nggak melihat kafir. Muslim emang punya hak khusus, orang kafir mempunyai hak kemanusiaan. Hak dia sebagai manusia, dia punya hak. Kalau yang mukmin kan ada hak sebagai manusia, ada hak sebagai saudara seiman. Berarti kan dia minimal punya dua hak ya, dua pintu hak. Nah, kalau yang hak manusia, ibu berbuat baik kepada manusia akan mendapatkan pahala. Ibu berbuat jelek kepada manusia itu juga akan mendapatkan dosa. Dia berdosa kepada ibu, ibu akan mendapatkan pahala. Dia berbuat baik kepada ibu, dia nggak dapat pahala. Ibu juga cuma dapat kue doang, Bu. Itu kalau misalnya saya menzolimi nih, dia Kristen, saya boleh zolimi? Enggak. Kalau saya zolimi, saya dapat dosa. Terus saya ngutang nih sama si Ahok 1 juta, bukan wakil gubernur, Ahok Gang Kembang sini nih. Itu kan ada Ahok. Itu 1 juta, terus saya nggak bayar. Saya nggak bayar, dosa gak saya? Dosa. Dipertanggungjawabkan nggak di akhirat? Pertanggungjawabkan. Terus larinya kemana larinya? Larinya ke dia, ke yang tadi kita iniin. Terus larinya, dia buat apaan? Dia udah di neraka. Neraka kan berkelas juga, Bu. Neraka berkelas. Nah, kelasnya adalah untuk kelas ngeringanin. Bill Gates dengan nyanyi yang 1 miliar itu nggak diterima, tapi karena dia berbuat baik sama banyak orang, mungkin jadi berpengaruh, meringankan beban ininya, beban dosanya. Kan neraka itu ada fiddarkil asfali minan nar. Itu kan berarti kan paling bawah. Ada yang mau yahruju minan nar, yang mau keluar, kan berarti udah di atas. Abu paman Nabi ya, atau kakek Nabi. Bukan kakek Nabi, Abu Jahal ya. Nah, Abu Jahal itu dapat syafaat Rasulullah karena budaknya itu pernah menyusui Rasulullah. Abu Jahal, Suwaibah, budaknya. Nah, itu tidak mengeluarkan Abu Jahal dari neraka, tapi meringankan. Begitu juga dengan yang tadi itu, yang teman kita yang non muslim. Kalau ada kezaliman kita, nanti kebaikan kita akan ditarik buat bayar dia. Bayarnya adalah akhirnya meringankan beban nerakanya dia. Baik. Ya, silakan. Ini kan mau menjelang Natal ya, Ustadz. Ya. Kalau di kantor itu kan Lebaran tuh ada halal bihalal. Terus kalau Natalan merayakan juga Natal, karena kan kita beragam. Bagaimana sikap kita, karena mereka mengucapkan selamat Idul Fitri ke kita, tapi kita kalau sering saya baca misalnya itu tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Bagaimana menyikapi hal itu? Kalau ini mudah-mudahan nggak susah, Bu ya, nggak susah mempraktekinnya. Bilang aja selamat tahun baru. Jangan ditarik ke Natalnya, Bu. Kan mereka kan seringnya merayakannya double tuh, Natal dan tahun baru. Kita ambil aja selamat tahun baru. Jadi nggak ada akidahnya dari situ. Kalau selamat Natal kan kebentur tuh sama masalah akidah. Ini kita bilangnya selamat tahun baru. Nggak ada masalah dengan akidah.
dia nggak terima, ya dia juga bakal tahu bahwa umat Islam nggak boleh nyebutin selamat Natal. Nah kalau kita ngelaksanain juga, ya berarti kita melaksanakan sesuatu yang nggak boleh. Saya masih sepakat dengan Buya Hamka yang memfatwakan nggak boleh mengucapkan selamat Natal, karena itu udah masalah akidah. Ya. Ada lagi? Ya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau misalnya ada teman atau teman kita yang berbuat salah sama kita gitu, kita maafin. Terus ada apa? Ada teman gitu berbuat salah sama kita gitu, kita maafin. Nanti suatu saat dia berbuat salah lagi, kita maafin, salah lagi. Terus gimana sikap kita? Iya, kalau masih stoknya masih ada, kasih Bu. Kan itu kan ketika ibu kasih masuk ke pundi amal ibu lagi kan, masuk ke pundi amal ibu lagi. Kalau ibu nggak mau ngasih, itu Allah bilang terserah ibu. Cuman huzil afwa wa arid anil jahilin. Kita disuruh maafin dan mohon maklumin kebodohan orang-orang yang sudah berbuat zalim kepada kita. Tinggal stoknya aja, kalau masih punya stok. Ini aja. Ya, semakin ibu stoknya makin banyak, maka ibu semakin dibilang orang bijaksana, orang pemaaf, orang baik. Kalau stoknya cuma 2, ya kelasnya berarti kelas segitu doang, Bu. Baik. Ya. Oh, udah waktunya maghrib. Saya minta maaf. Maghrib mungkin tinggal 1 menitan lagi. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu besok. Insya Allah dengan mudah-mudahan tidak terlambat. Kenapa? Oh iya, saya tampilin yang gambar inian. Gambar si negara. Alhamdulillah banyak yang ikutan ya. Banyak ikutan dan banyak yang sudah pesan. Saya akan, Ustaz, boleh ya jamaah kita nginep di sini gitu, ngadain mabit ya. Udah banyak dah yang mau mabit di sini. Ya, nah kita doain ya, mudah-mudahan yang sudah nyumbang, mau 1 juta, mau 10 juta, mau 100 juta, Allah terima, Allah balas di dunia maupun di akhirat. Dan ini menjadi sumbangan betul orang yang nanti yang mau pergi haji, mau pergi umroh, belajar dulu di sini. Nah kita yang ikut nyumbang di sini ya bakal kena sawerannya, bakal kena dapat pahalanya. Pahala orang yang umroh padahal kita nggak umroh. Pahala orang yang haji padahal kita nggak haji. Ya. Dengan niat tadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afani karim wa'afani ya rahim hamdan yafi ni'amaika fi madidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arzuqnal jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.